Hari ini sebenarnya saya tuh kepingin banget ngebahas sesuatu sangat bermanfaat, yaitu filtrasi. Kalau di rumah tuh teman-teman suka nanya Untuk akuarium, jadi itu udah cukup untuk arwana. filter yang bisa membuat amonia boom itu apa? Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Michael di micrelab.vlog. Nah, saya hari ini, teman-teman udah tahu lah kalau lihat ini, lihat logonya, lihat ini, semua teman-teman udah tahu. Jadi kita lagi main di RDC Grooming Facility lagi setelah nganterin ikan yang tadinya kita buyback, ikan-ikan medium di episode sebelum ini. Nah, hari ini sebenarnya saya tuh kepingin banget ngebahas sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu filtrasi. Nah, teman-teman kan selalu nanya filtrasi di rumah nenek gimana sih? Ini itu. Cuman karena satu dan lain hal, kita belum sempat videoin filtrasinya di rumah nenek. Kenapa? Karena di rumah nenek itu filtrasinya di belakang. Buat kita masuk untuk ngambil gambar dan pencahayaannya itu lumayan sulit. Jadi kita di sini akan bahas secara umum filter di fasilitas RDC ini gitu loh. Jadi kita mau tahu sebenarnya sih sistemnya kayak gimana. Ini sih sistem buat yang mesh ya, mesh itu apa sih? Buat yang sekaligus banyak gitu. Cuman ya kita bahas aja sih gimana, teman-teman kan mau tahu. Nah, di sini kita juga bahas parameter air apa sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk memelihara ikan arwana kita supaya dia sehat walafiat, gagah, bagus, ngasih cuan ke kita. Nah, ini adalah sistem filtrasinya RDC tampak depannya ya. Buat lulu yang nonton di rumah, tolong diawasi dengan seksama. Ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Nah, tapi saya nggak bisa ngejelasin karena saya bukan yang punya tempat ini. Biarkan Ronald sendiri yang menjelaskan habis ini, kita sama-sama. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di tempat segede ini, filtrasinya itu sistemnya kayak apa sih? Biarkan Ronald yang menjelaskan. Ronald, takes us away. Balik lagi. Mau tanya apa, Mike? Nggak, gue cuma bingung sih sebenarnya nih sistem filtrasi di sini tuh kayak gimana sih? Karena orang-orang itu selalu nanya sistem filtrasi rumah nenek kayak apa sih? Nah, padahal sebenarnya mirip-mirip di sini, cuman ini kan skala mesh, skala banyak gitu. Nah, gue pingin supaya yang nonton itu bisa tahu sistem filtrasinya kenapa sih bisa ada pipa ini. Gitu. Nanti gue mau bahas juga parameter air apa sih yang sebenarnya kalau di arwana tuh kita perlu kita awasin. Nah, artinya tuh apa, kepanjangannya pH tuh apa, gue juga nggak tahu sih. Penting nggak sih sebenarnya tahu gitu loh. Jadi hari ini kita mau membahas seputar filtrasi sih gitu loh. Isinya tuh kalau yang murah tuh apa, substitusinya apa, ada nggak sih filter yang sebenarnya harusnya nggak dipakai karena susah, kalau nggak ngerti cara pakainya, wah malah hancur gitu loh. Nah, kadang pernah dengar juga katanya bisa amonia boom, meledak gitu. Ada itu juga. Ya, gue mau hari ini ingin tahu itu sih gitu. Filter kan ada 3 tuh, mekanis, biologis, sama kimia. Nah, kalau setiap akuarium kita pasti ada filter mekanis. Untuk yang di sebelah sini ini single filtration semua. Jadi satu tank satu filter. Nah, biasa single tank itu ada 2 tipe, Mike. Biasa ada yang top filter, biasa ada yang pakai talang atau pakai kaca. Nah, ada yang sun filter itu di bawah. Itu lebih besar. Nah, apa bedanya? Bedanya ya kembali lagi ke volume air. Kalau yang sun filter ya volume airnya tambah banyak. Jadi air lebih stabil. Jadi kalau memang space kita ada, sun filter bawah itu lebih bagus. Nah, tapi kalau memang space-nya nggak ada, itu untuk top filterin juga. Dan kalau kita piara ikan hanya 1 ekor, itu sudah cukup sebenarnya. Asalkan kita rutin memang ganti air. Nah, untuk filter mekanis sendiri, itu biasanya kalau kita orang di rumah pakainya kapas, Mike. Doang? Kapas. Ya, itu filter mekanisnya. Kapas lah, ada yang sekarang pakai kaos kaki lah. Itu pokoknya intinya semua buat nyaring kotoran halus. Kotoran seperti debu-debu lah, pasir, atau apapun. Pokoknya kotoran tapi tidak mengerubah air itu. Jadi yang terlalu di air itu nggak bisa diolah oleh filter mekanis. Nah, oleh karena itu kita masih punya namanya filter biologis. Oke.
Filter biologis itu yang disebutnya kadang-kadang sering disebut media filter. Atau rumah bakteri bisa Rumah nggak? bakteri, Rumah iya. bakteri ya? Jadi kalian mesti tahu rumah bakteri ini itu sifatnya dia nggak langsung jadi. Jadi Oke. kita simpen itu media, kita perlu beberapa waktu untuk menjadikan itu media. Nah, gimana menjadikan itu media? Media itu kan itu bakteri bagus, makanya dia amonia. Nah, supaya dia bisa jadi, tentunya kita perlu ada amonianya. Ini Ya, jadi kalau kita setting tank awal banget nih, antara kita kasih makan, kita simpan aja mungkin udang di dalam, biarin busuk supaya ada amonia. Kita puter tuh 2 minggu. Kalau nggak kita kasih ikan-ikan kayak kaviat lah, ikan apa, supaya ada amonia di dalam airnya. Jadi itu bakteri bagusnya. Sekitar nanti udah 2 minggu itu dia tumbuh. Itu secara natural. Ada juga caranya kita beli bakteri starter. Oke. Nah, bakteri starter bentuknya Aman nggak sih itu? ya aman juga. Itu bakteri starter itu ada yang bentuknya cairan, ada yang bentuknya bubuk, Tablet, ada tablet. tablet Ya, juga bubuk ada. tablet, Nah, ya. itu sama aja semua. Tapi ada yang salah pakainya juga nih, Mike. Jadi bakteri starter pas kita mulai itu tetap kembali lagi dia perlu makan. Kalau nggak makan dia mati. Oh, tetap aja harus ada amonianya. Iya, jadi sudah bakteri starter kita masukkan, Masukin ikan. mesti ada amonia. Antara ikannya kita masukin atau enggak kita kasih apa aja, enggak udang atau jangkrik biarin mati, nanti dia kan berubah mengurai jadi amonia. Jadi bakteri bakteri starter kita itu jumlahnya bakal ada sebanyak amonia yang kita kasih. Nah, kalau tadi dibilang langsung kasih ikan itu sebenarnya kurang tepat. Karena satu kita nggak tahu bakteri kita berapa banyak di sana. Kita masukin berapa banyak. Dan kalau amonianya tidak nggak cocok, maksudnya terlalu sedikit, itu nanti bakteri bagusnya mati, Mike. Mati. Yang tumbuh yang jelek. Mati, nanti malah itu dia jadi mati, jadi amonianya jadi malah spike naik karena terlalu banyak bangkai bakteri bagus. Jadi biasa kalau kita bakteri starter itu nggak boleh langsung masukin ikan. Kita bakteri starter dulu, terus kita kasih amonia, ya istilahnya kita kasih makan ikan sehari 5 udang. Ya kita biarin aja 5 udang, kita biarin busuk di akuarium. Nah, nanti sudah berapa hari itu bakteri yang nggak kebagian makan mati kan? Iya. Nah, kita kuras tuh kita 3 hari. Nanti sudah 3 hari kan yang ada di media itu cuma bakteri yang bagus. Nah, itu amonia levelnya udah pasti 0 karena amonia yang ada diurai, yang mati sudah dieliminasi oleh water change. Baru nanti ikan boleh masuk. Nah, biasanya tuh 3 sampai 4-5 hari lah. Nah, kalau misalnya filtrasi itu kalau di rumah tuh teman-teman suka nanya karang jahe, zeolit itu bagus nggak sih gitu. Nah, kalau gue pribadi pakai keramik ring itu buat gue nggak bagus. Gue nggak suka. Ya. Nah, Crystal Bio itu sebenarnya bagus, tapi gue juga nggak suka karena dia rontok dan membuat ada TDS jadi tinggi. Nah, kalau zeolit sama karang jahe gimana nih? Sebenarnya itu bahan dasarnya kan semua batu-batuan. Yeah. Batu-batu ada yang dari kalsium juga, ada yang kapur juga bahannya. Nah, biasa kalau yang ada campuran dari kapur itu bisa naikkan pH. Oke. Nah, biasanya yang bisa naikkan pH itu seperti karang jahe. Karang jahe itu kalau kita masukkan pH itu naik. Basah jadinya. Iya, jadi naik. Jadi kita kalau karang jahe biasa untuk arwana kita hindarin. Karena jadi tinggi banget. Ya, kalau pH-nya. Crystal Bio sih sebenarnya nggak naikin pH, karena dia ngeklaimnya dia tidak merubah kadar air. Cuman apakah diperlukan atau enggak? Nah, itu kembali lagi. Semua filter disebutnya kalau Crystal Bio, semua yang istilahnya yang premium filtration ya, media premium itu dia bagus karena surface area-nya makin banyak. Oke. Dan dia mahal karena itu gitu. Tapi masalahnya kita perlu nggak surface area yang sebanyak itu untuk 1 ekor ikan gitu. Jadi jangan kita pakai yang bagus buat ikan koi yang 1 kolam puluhan ekor. Kita pikir itu buat arwana bagus juga gitu, belum tentu gitu. Kalau filter kolam koi kita cuci backwash-nya itu, Mike, dia udah rapi. Istilahnya kita nggak angkat-angkat lagi, kita nggak cuci lagi, cuma disiram dari atas. Dan itu filter ya diam aja medianya. Crystal Bio itu jadi lebih tahan lama untuk di chamber kalau installnya benar. Sedangkan kalau di akuarium kan kita kadang-kadang semua keluarin, cuci. Nah, ini filter media yang istilahnya yang banyak rongganya itu gampang hancur kalau sering dicuci, sering kegesek gitu. Karena itu kita sih di sini pakainya semua yang plastik. Oke. Ya, jadi yang plastik itu kita ngerasa cukup. Memang bukan yang best option in terms of surface area. Cuman karena kita mostly 1 ikan itu 1 akuarium, jadi itu
udah cukup untuk arwana. Nah, kalau filter yang bisa membuat amonia boom itu apa? Nah, Kan sempat dengar juga tuh. Nah, itu kan biologis kan. Kita lanjut yang filter kimiawi. Kimiawi. Nah, filter kimiawi itu ada dua, satu karbon, satu biasa orang pakai zeolit. Jadi itu kan batu kan? Batu Ya, juga, bukan? sama. Yang warna hijau itu bukan sih? Iya, agak kehijauan batunya. Iya, kan? Tapi kayak ada yang seperti ada yang bongkahan. Nah, dua ini sama. Ini masuknya kategorinya filter kimia. Gunanya karbon sama zeolit itu sama. Dia menyerap semua racun. Mau racun kayak mau obat, mau apa semua diserap sama dia. Oke. Semua diserap, tapi dia ada titik jemunya, Mike. Oh. Nah, ada titik jemu. Nah, untuk replenish dia lagi, untuk supaya dia titik jemunya kita Bagus cuci, lagi. bagus lagi, racunnya keluarin, itu pakai apa? Pakai Itu pakai garam. Oh, pakai garam. Kita mah mikirnya lama. Oke, pakai garam. Nah, yang kita nggak tahu, kita kan sering kalau ikan sakit pakai garam. Pakai garam. Nah, ini yang sering jadi ikan mati. Tiba-tiba. Yeah. Jadi pas lagi kita punya zeolit, punya karbon, Jenuh. ingat kita nggak boleh pakai garam. Karena pas kita kasih garam itu nyuci dia punya semua yang udah dia saring selama ini keluar. Langsung airnya tambah jelek. Langsung itu airnya langsung udah kayak dibom. Nah, itu biasanya sering banget ikan mati karena begitu. Jadi apapun yang kita simpan di filter, kita mesti tahu kekurangannya, kelebihannya. Nah, untuk zeolit dan karbon itu kita nggak selalu nggak sarankan. Karena satu, kita nggak perlu sebenarnya itu. Kalau emang air kita udah bagus. Kedua ya karena faktor tadi, kadang-kadang kalau ada garam sedikit dia Meledak gitu. Dan kalau karbon itu kan dia banyak serbuk ya. Yang hitam-hitam itu banyak serbuk, dan kalau karbon itu untuk arwana dia ada potensi buat bikin penyakit namanya cat in the hole. Cat in the hole. Jadi kepalanya bolong. Ya, itu karena kalau kita ada karbon di filter kita, Mike. Oke. Jadi kita untuk karbon dan zeolit biasa kita nggak pakai untuk arwana. Apakah si karbon itu kalau lagi kita obatin ikan arwananya, dia nyerap obat juga? Ya, jadi kalau kita jadi kalau kita ada filter karbon itu kita obatin ikan itu obatnya keserap juga dong. Makanya karena itu kalau kita ikan lagi sakit, kita cuma pakai kapas saja. Oke. Media boleh diangkat, karbon kita boleh angkat. Oke. Jadi itu sih teman-teman kalau masalah filtrasi gitu-gitu ya. Nah, kalau misalnya masalah air itu di arwana itu, kalau yang sering terdengar di kuping gue itu pH sama TDS. Ya. Nah, sebenarnya pH itu apa, TDS itu apa, dan harus berapa kurang lebih. Kadang-kadang kan TDS kayak sebenarnya kalau nggak salah ya, kita kasih garam aja TDS itu naik. Oh iya, benar. Nah, begitu kita kasih garam, TDS-nya jadi 150. Wah, jelek nih air berarti nih. Iya. Di atas 100 gitu. Jadi TDS itu nggak bisa jadi patokan. biar orang-orang di rumah tuh ngerti, TDS tuh sama pH tuh gimana sih, play role-nya tuh di arwana tuh gimana sih. Ya, TDS itu total dissolved solid. Jadi apapun yang terlarut di air, ketika kita ukur itu keluar muncul angkanya di TDS berapa. Semakin banyak yang terlarut di air, mineral lah, atau kalau itu dia TDS-nya semakin tinggi. Makanya ketika kita masukin garam kan NaCl. Nah, jadi itu larut di air, breakdown, akhirnya mineral tersebut menaikkan si TDS. Nah, apakah relasinya TDS sama ikan? Kalau TDS semakin tinggi, itu untuk ikan semakin berat, Mike. Istilahnya ini airnya nggak pure, Mike. Gitu. Jadi singkat cerita, dia makin merasa ini airnya ada something, jadi berat lah, istilah napasnya lah. Semua pasti nggak sesuai karena itunya mineralnya terlalu tinggi gitu. Dan biasanya menyebabkan insangnya kelipet juga. Bisa jadi karena dia napasnya tidak normal, dia mesti adaptasi lagi, dan akhirnya ada beberapa penyakit dan insangnya juga bisa jadi kena. Dan dia kan aslinya itu ikan ini di alam aslinya dia itu ikan soft water. Artinya soft water itu TDS-nya sangat rendah. Kalau nggak salah dia di Kalimantannya itu TDS-nya antara di bawah 100, antara 50 sampai 100. Berarti itu yang kita pakai patokan kalau yang Korea maunya 50 sampai 100 juga. Dan kalau untuk kita air minum nih mineral kayak aqua atau apa, itu standar air minum itu di bawah 100. Jadi kalau TDS di bawah 100 itu safe buat kita untuk minum gitu. Jadi intinya karena si arwana ini soft water, kita TDS yang ideal untuk ikan ini ya agak rendah. Rendah. Tapi kalau lagi sakit dikasih garam TDS-nya tinggi, it's okay. Nggak apa-apa. Jadi makanya kita nggak usah kasih garam terus-terusan. Banyak yang nanya kan kita boleh kasih garam. Kalau habis arwana. kuras kasih garam nggak sih, Pak? Ya nggak usah sih kalau emang ikannya nggak sakit. Gitu. Kecuali kalau kita tahu ya memang mungkin kayak air kita kurang bagus nih, kita nggak filter airnya, air sumur. Setiap kita ganti air pasti jamuran. Nah daripada biasa jamuran sakit,
kita boleh lah kasih garam sedikit buat pencegahan gitu. Oke. Jadi kan ya gimana lagi kalau kita nggak garamin dia sakit loh. Mungkin dosisnya Dosisnya mungkin sepertiga Sepertiga. gitu. Jadi TDS-nya naiknya nggak sampai yang beda banget. oke. Kalau Dosis pH, garam kalau pH kalau itu pH yang tadi. Kalau pH ya idealnya ini kan ikan acidic, sedikit acidic. Oke. Jadi dia pH idealnya itu di bawah 7 sebenarnya. Di bawah 7, Di bawah 7. bottomnya Kalau 7 kan kurang lebih. netral. Ke atas itu berarti dia basic. Ke bawah itu acid kan, basa dan acid. Jadi kalau di bawah 7 itu sekitar 6 sampai 7 ideal buat ikan. Tapi memang base-nya 6,5. ya 6,5 7 itu udah bagus sih. Kalau kita di sini kalau Pulau Jawa itu pH-nya agak lumayan tinggi. Kalau kita memang airnya bagus bisa dapat pH 7. Tapi kebanyakan sumur di tanah Jawa itu agak tinggi. Bisa sampai 8, 8,5. Nah kalau pH-nya tinggi 9 gitu ya, jadi saya nggak bisa pelihara arwana dong. Kalau Bang 9 Ronald. itu nggak ideal, cuma kalau masih 8, 8,5 lah itu masih Bisa oke. beradaptasi. Jadi itu kan tingkat keasaman naik pH itu. Mungkin kalau yang kita nggak tahu nih, kita mikir oh pH 4 sama pH 6 itu bedanya Dua doang. Cuma 2. Sebenarnya enggak, itu tuh 10 kuadrat. Nah, Jadi misalkan lu pH 5 sama pH 6, itu bedanya 10 kali lipat keasamannya. Nah, dari pH 6 ke pH 7, ya tadi 5 ya, ke 6 kan? ya 10 kuadrat jadi 10 pangkat 3. 6 ke 7, Nah, 10 kuadrat lagi. Jadi kalau lu Pangkat bandingin 4. dari 5 ke 7 itu 100 lipat Iya, kali iya. lipat lebih apa? Lebih banyak. Lebih basah daripada yang Lebih 5 basah, iya. gitu. Oke, ini ilmu benar-benar bagus banget deh. Jadi idealnya kita pokoknya kalau kalian nggak tahu gimana cara bikin pH jadi 7 atau gimana coba konsultasi sama itulah orang filter air kalau nggak yang lebih paham tentang ini gitu. Yang pasti kalau memang ada kesulitan untuk membuat pH yang menjadi kita mau, paling nggak kita mesti bisa menjaga pH kita supaya stabil. stabil. Nah, Jadi sebenarnya pH kita 8 nggak masalah, 6 pun nggak masalah, ikan bisa adaptasi. Yang nggak boleh itu swing, hari ini 6, besok 8, Iya. besok lagi 6 lagi, besok 8. Karena itu tingkat keasamannya beda 100 kali lipat. iya, pusing jadi ikan juga Iya. kan, nggak adaptasi. Jadi makanya itu ada yang disebut pH shock. Iya, shock dia. pH shock, karena memang sejauh itu beda tingkat keasamannya gitu. Iya. Walaupun beda cuma 1 atau 2 itu fatal gitu. Jadi jangan sampai kena pH shock ya. Ya. Mendingan Kecuali kalau lagi beli ikan juga tuh, hati-hati. Katanya kalau beli Oplos. ikan oplos, oplos. kalau kadang-kadang kita ini pH 7 di kantong 8. Oke lah. Langsung aja lah cuma beda Nah, 1, sebenarnya itu beda 10 kali lipat. padahal enggak. Ya, makanya kita harus pelan-pelan oplosnya kan Oke, 3-4 kali. Oke, itu Aja sih. seputar air yang kita mau nanya sih. Sebenarnya itu doang sih. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Apa nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nah, kadang ada lagi, terakhir kali pingin tahu aja sih ini jalur pipa-pipa ini apa sih? Oh, Sama katanya dengar-dengar rumornya ada filter yang gede banget kayak gedung di bawah. ada itu filter sentral. Jadi Nah. buat yang semua ini itu satu di bawah. Ini kan satu-satu, tapi setiap akuarium kita di sini supaya praktis kita ada istilahnya water supply pipe ya. Ini water supply pipe. Ya, jadi ini kita mau ngisi air itu nggak usah tarik selang, Mike. Oke. Kita tinggal buka setiap akuarium ada ini. Kita tinggal buka, nanti airnya masuk ke akuarium. Jadi ini itu nanti ujungnya ada di toren air Toren dari tampungan. atas. Ya, toren di atas. Oke. Jadi kita tinggal buka aja. Kalau kita di sini prinsipnya pokoknya kita nggak boleh tarik selang selain nyedot kotoran gitu. Nah, kalau dilihat kan ini lucunya ada pompa terus ada SAM juga nih. Nah, SAM-nya ini mengarah kemana nih SAM-nya? Kalau sekarang sih yang SAM ini harusnya bisa di join untuk ke central filtration. Oh. Tapi karena kita lagi nggak pakai sekarang, jadi itu SAM-nya pipanya nggak berfungsi, Mike. Oh. Cuma suatu saat kita mau gabungkan dengan gabungin. sistem ini udah ready, Oke. jadi pipanya udah ada. Kalau mau isolasi ya kita tinggal tutup lagi pipanya. Oke. Jadi ini bisa dual mode lah akuariumnya. Jadi Kalau intinya kebutuhan. semua filtrasi ini masih pakai tong filter ini Ya. yang isinya kapas dan biobol. Dan Lalu jacket juga. beberapa itu ada yang turun dari overflow itu ke SAM filter. Nah, SAM filternya dia bukan SAM filter kaca, teman-teman. Ya. Kita bakal lihat SAM filternya RDC sebentar lagi. Nah, sekarang kita udah ada di RDC Central Filtration. Nah, ini yang saya bilang gede banget nih. Kalian lihat nih. Nah, jadi dari overflow tadi sebenarnya dialirin ke filtrasi ini ya. Enak ya? Iya betul. Gitu. Nah, di dalam ini ada beberapa chamber yang saya tidak akan jelaskan di vlog ini karena Sudah udah pernah dibahas sama dijelaskan beberapa orang. di vlog Audrey
Audrey nonton siapa aja. namanya? Audrey A Iya. di Indo Electric Pass. Di- Videonya di sini. Nah, jadi basically dari sana turun ke sini. Di filter, Di filter. sama isinya ini mekanis, biologis, pompa naik ke atas. Nah, itu singkatnya. Tapi kalau teman-teman mau nonton di videonya Audrey. Nah, ini yang keren banget. Filtrasinya itu ini namanya rotary drum filter. Ya. Yang ini bisa semacam menguras air pakai mesin, Ya, backwash. jadi kita Gitu. nggak usah. Nanti teman-teman, next time kalau misalnya mau nanya soal ini, kita bakal bahas lagi. Tapi so far video kita berhenti di sini. Terima kasih udah ikutin kita, udah belajar bareng. Ya. Mungkin kalau kita ada salah-salah, Mohon teman-teman bisa maaf. bisa komen juga. Boleh, Kayak, komen, Bang, boleh. ini kayaknya yang bener gini deh. Ya, ajarin aja ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.